Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 30 April tahun 2022. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai 21. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah jangan takut. Di pelbagai komunitas umat Katolik, hingga kurang lebih 20 tahun yang lalu,
Masih sangat sering terdengar adanya pemimpin stasi dan wilayah rohani yang sudah menjabat selama puluhan tahun. Ya, mirip-mirip masa kepemimpinan Bapak Soeharto sebagai presiden. Kenyataan tersebut sering berakar pada keengganan dan ketakutan banyak orang untuk menjadi pemimpin. Banyak orang memilih lebih baik diperintah daripada memerintah orang lain. Arus reformasi mengubah iklim tersebut. Persaingan untuk menjadi pemimpin malah semakin menjadi-jadi, termasuk di lingkungan gereja. Saudara terkasih, bacaan pertama pada hari ini memperlihatkan situasi jemaat perdana yang mulai berkembang dalam jumlah dan luasnya wilayah komunitas pengikut Yesus. Di tengah situasi tersebut, mulai terasa adanya kemendesakan untuk melibatkan orang lain dalam karya pewartaan dan pelayanan kasih. Syukurlah, situasi itu dapat dipahami oleh umat, dan mereka sepakat untuk mengangkat beberapa orang yang mau dan rela untuk melayani, terutama pada apa yang disebut pelayanan meja, agar para rasul bisa fokus pada tugas pewartaan. Tuntutan untuk keterlibatan dalam pelayanan gereja terus menggema dan memanggil para murid Yesus untuk memberi diri demi perkembangan komunitas umat Kristen. Bagi mereka yang sering terhantui oleh kecemasan dan ketakutan untuk menjadi pemimpin dan pelayan di tengah situasi gereja dan masyarakat yang bagaikan perahu mengarungi samudra yang penuh gelombang yang menakutkan, bacaan Injil pada hari ini sangat inspiratif dan menguatkan. Di tengah pergumulan para murid mengarungi danau yang bergelora, ternyata Yesus turut dan tetap berjalan bersama mereka. Ia bahkan terus mendekati dan mau naik di dalam perahu mereka. Cukuplah bagi kita untuk membiarkan kata-katanya menggema dan menguatkan, "Ini aku, jangan takut," dan mempersilahkan Dia naik dan berada di tengah-tengah kita. Seperti janjinya, "Aku akan menyertai kamu," demikian Ia akan setia dengan janjinya. Maka yakinlah kita bahwa di tengah tugas pelayanan kita ini, Ia akan selalu berjalan bersama kita dan siap mengulurkan tangannya. Semoga demikian. Amin.